Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid yang kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, calon-calon ahlul jannah semuanya. Adanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, anugerah Allah kita sungguh ini dianugerahi terang sampai kita dalam masjid baru selesai kita sholat hujan turun. Ini kalau sebelum subuh udah hujan lain cerita kelihatannya. Ini bagian daripada anugerah Allah, dan semoga ini pertanda baik bahwa kita semuanya akan mendapatkan anugerah ma'rifatullah, anugerah mengenal Allah yang merupakan anugerah terberkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kita wajib bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya dan menjadi umat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita tamridah dan taufik sehingga kita senantiasa bisa terus berusaha dan berjuang menjadi umat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa umat yang terbaiknya Rasul itu? Umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang sukses, bahagia dan mulia dunia dan akhirat. Dari mana kita tahu yang demikian? Karena Islam itu sendiri, kalau kita misalnya lihat anak-anak kita yang belajar kitab fikih dasar semacam usul fikih, disebutkan apa? Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asi wa ma'di. Islam adalah ajaran agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, bimasihim dalam hidupnya di dunia, wa ma'adihim dan kembalinya nanti di akhirat. Jadi kalau ada nih umat Islam hidupnya susah atau umat manusia hidupnya susah, berarti belum benar menjalankan Islamnya. Karena Islam sebetulnya adalah tuntunan dari Allah bagaimana supaya manusia itu di dunia bahagia, akhirat lebih lagi. Para jamaah yang mulia, inilah diantara yang dimaksud dari hadis Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, laisa bihairikum man tarakat dunya li akhirati. Bukanlah orang yang terbaik di antara kamu sekalian orang yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Ada orang demi ngejar akhirat, dunianya tidak terurus, kocar kacir, ya, ekonominya berantakan, keluarganya juga menjadi cerai berai misalnya. Kenapa katanya? Karena ngurus akhirat. Maka Islam tidak mengajar demikian. Islam mengajar apa? Dunia harus dicapai dengan sebaik-baiknya, namun juga jangan sampai lupa akhiratnya. Wala akhirat lidunyau, pun juga demikian. Bukanlah orang yang terbaik dari kamu sekalian orang yang meninggalkan akhiratnya karena dunia. Demi dunia siang malam kerja, tidak ingat tentang persiapan nanti sesudahnya. Sampai kemudian apa? Ketika mati, di dunia kaya raya, akhirat miskin papa, tidak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lalu yang terbaik bagaimana? Hatta yusiba minhum jami'an, sehingga ia
memperoleh dari keduanya dunia dan akhirat secara bersama-sama. Dunianya baik, akhirnya baik, dan selama di dalam neraka itulah makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan para jamaah yang mulia, kehidupan yang demikian tidak akan mudah diperoleh bila kita belum mendapat anugerah Allah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita ingat ya. Banyak manusia sampai mati bahkan belum pernah ketemu ma'rifatullah. Jangan ketemu, kenal aja belum. Ini yang disinggung oleh Syekh Malik bin Dinar. Beliau mengatakan kharajan nasu minad dunya wa lam yadhuqu atyabal asya. Manusia itu telah keluar dari dunia, sudah masuk ke alam barzah, sedangkan mereka belum mencicipi, belum merasakan atyabul asya, sesuatu yang paling nikmat, sesuatu yang paling membahagiakan, sesuatu yang paling memuliakan. Apa ketika ditanyakan wa ma huwa, apakah itu yang namanya atyabul asya? Qala, beliau berkata al ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, tadi kita mendengarkan ya berita gembira, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan membahagiakan, bulan suci Ramadan membuat kita bersemangat, bulan suci membuat kita apa? Bersiap-siap untuk mendapat anugerah terbaiknya, terutama Lailatul Qadarnya. Tapi itu hanya bagi orang yang mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, Ramadan tak ada beda dengan bulan-bulan yang lainnya, bahkan lebih menyusahkan barangkali. Kenapa sih Ramadan tidak boleh makan minum? Kenapa Ramadan kok kita udah capek juga diperintah sholat bahkan tidak tanggung-tanggung rakaatnya? Ada yang sampai 20 rakaat tambah 3, atau yang ringan ya 8 tambah 3. Kalau tidak ada ma'rifatullah, maka segalanya jadi susah. Oleh karena para jamaah yang mulia, ada lagi makalah dari sebagian ulama, qala ba'duhum fid dunya jannatun mu'ajjalatun. Di dunia ini ada surga yang didahulukan oleh Allah. Sebelum surga di akhirat, ada surga di dunia. Man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Orang yang telah masuk ke dalam surga yang disediakan di dunia ini, ia tak merindukan lagi kepada surga yang ada di akhirat. Kebanyakan orang rindu kapan bisa masuk surga, tapi orang-orang ini tidak lagi merindukan surga akhirat, karena ia sudah merasakan nuansa surga ketika di dunia. Wala ila syai'in, dan juga ia tidak rindu kepada sesuatu apapun. Walam yastawfis min syai'in, dan ia pun tidak merasa sepi atau berdosa dari sesuatu pun. Wa ma hiya, apakah surga yang didahulukan itu? Qala, berkata bagian ulama, ma'rifatullah ta'ala, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, ma'rifatullah kan anugerah ruhiyah. Kita tidak bisa lihat wujudnya seperti apa. Yang kita bisa lihat adalah apa yang kemudian dirasakan atau tampak dalam kehidupan. Contohnya apa? Contohnya adalah yang dikatakan oleh para ahli ma'rifat. Beliau mengatakan, lau ya'lamul muluku wabna'ul muluki manahnu fihi lajalatuna alaihi bisyuh. Kalau saja mereka, para raja dan anak-anak raja. Anak-anak raja siapa berarti? Pangeran ya. Kalau saja para raja dan para pangeran itu mengetahui apa yang kami ada di dalamnya, maksudnya apa? Yang mereka rasakan. Betapa dengar adzan saja indah. Orang kan asik dengerin musik, betul ya kira-kira. Apalagi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi favoritnya. Ini orang dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
bau. Apalagi kalau muadzinnya nyontoh muadzin Mekah Madinah, sahdu, betul ya kira-kira? Kayak kurang setuju, betul? Tidak ada suaranya, betul? Karena dingin ya. Para jamaah yang mulia, dengar adzan, nyes. Apalagi misalnya, kalau di Islam surah Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-ayah. Orang-orang beriman itu adalah, maksudnya orang-orang beriman yang sudah sampai tataran ma'rifatullah. Bagaimana? Apabila disebutkan nama Allah, dengar kata Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau kata orang Jerman, gembrajas. Tahu enggak gembrajas? Kenapa kok dia hatinya bergetar? Karena ada hubungan khusus. Connect ya itu. Karena ada connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Connecting apa? Mungkin connecting dalam hal mahabbah, karena kecintaan, karena cintanya kepada Allah disebut nama Allah. Ya, sebagaimana kita mendengar nama kasih kita disebut. Ini lebih lagi ada rasa wajilat qulub, atau connecting dalam hubungan khasyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperhatikan, yang mencatat dan membalas amal sampai pun yang terkecil, maka kemudian muncul rasa takutnya. Mendengar nama Allah itu tidak bisa diungkapkan bagaimana rasanya. Atau mendengar nama Rasulullah. Saya awal tahun ini alhamdulillah dapat amanah membimbing jamaah umroh MI Travel yang miliknya Guru kami Agim. Saya tanya jamaah ketika di Madinah, ketika kita pengajian seperti, coba Bapak sekalian sampaikan pengalaman apa yang dirasakan saat berada di tanah suci ini, di Madinah ini. Apa ada jamaah, Ustaz, saya pas lewat depan makam Rasulullah, itu hati saya itu merasakan perasaan yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Saya tidak bisa menyebutkannya, tapi indah sekali, haru sekali. Nah, itu contoh. Ini namanya connecting. Banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang lewat depan makam Rasulullah, tidak semua punya rasa. Nah, ini bedanya. Orang yang ma'rifatullah, ma'rifat Rasulullah, dia mendapatkan satu pengalaman spiritual, kenikmatan ruhiyah, yang sampai kata sebagian ulama mengatakan, kalau saja para raja dan para pangeran tahu apa yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyub, sungguh mereka akan menyiksa kami, akan menyabet kami dengan pedang-pedang. Kenapa? Iri gitu loh. Iri, kok bisa mereka bahagia seperti itu, sementara mereka yang tinggal di istana yang megah, dengan mobilnya yang mewah, dengan harta yang berlimpah ruah, tidak bisa merasakan itu. Maka para jamaah yang mulia, ini kita perlu perjuangkan dalam hidup ini. Jangan sampai sudah innalillah, sudah dibawa ke alam barzah, belum ketemu ma'rifatullah. Padahal ini ada atyabul asya yang perlu kita dapatkan dalam hidup ini sebelum akhir. Tapi memang ini istimewa, tak semua orang mendapatkan. Sebagaimana juga iman. Semoga semua yang hadir di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah akan berikan dunia kepada siapapun orang yang Allah mau beri, mau yang Allah cinta maupun yang tidak Allah cinta. Jadi kalau masalah dunia, para jamaah yang mulia, Allah beri pada siapa saja yang Allah mau. Dunia tidak ada keterkaitan dengan benci dan cintanya Allah. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang dicintai Allah
diberi dunia kaya raya banyak. Ada orang yang dicintai Allah tidak diberi dunia, hidupnya fakir banyak. Mau kaya, mau fakir, hidup sederhana, tidak ada kaitan masalah cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah terkasih diberi Allah jabatan tinggi jadi raja, diberi harta berlimpah. Nabi Sulaiman alaihissalam contohnya, yang dicinta Allah dan diberi harta dan pangkat sangat tinggi ada. Namun jangan lupa Allah juga berikan jabatan raja serta harta berlimpah kepada Fir'aun dan Namrud, kepada Qarun, manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga sebaliknya, ada orang dibenci Allah, ya orang yang dibenci Allah terus diberikan oleh Allah apa? Harta benda banyak, tapi sudah ada, dibenci Allah terus dunianya juga fakir banyak. Karena apa? Karena masalah dunia sekehendak Allah, tak ada urusan dengan cinta dan benci. Nah, namun kalau iman apalagi makrifat tidak, wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan iman apalagi makrifat kecuali kepada orang yang Allah mencintainya. Maka ini kalau kata orang Jerman nih, kita ini LLOK, wah istimewa, karena berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah iman. Bahkan insya Allah kita ini adalah orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Dulu Rasulullah itu pernah suatu ketika terlihat sendu gitu, ditanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Bukankah kami saudaramu ya Rasul? Kamu sekalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang mereka hidup sesudahku, tak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Lah, kelihatannya kita ini tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Apalagi tempat kita jauh dari tempat Rasulullah berdakwah, tapi kita menjadi orang-orang yang mahabbah kepada beliau. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para jamaah yang mulia, keimanan sebagai pijakan menuju kepada kemarifatan itu anugerah tiada tara yang perlu kita minta kepada Allah yang sudah beriman agar tambah kuat imannya. Makanya kalau kita nanti haji, kita umroh, pada waktu tawaf putaran kedua kita akan baca doa ini. Kita bareng-bareng bayangkan rombongan umroh Masjid At-Thayyibah gratis semuanya. Yang amin berangkat, yang tadi tidak amin ya sabar. Saya ulang lagi nih ya. Rombongan umroh gratis Masjid At-Thayyibah. Bisa enggak kira-kira? Bisa kalau mereka. Karena saya tahun lalu itu menyaksikan ada seorang jamaah membawa 40 orang keluarganya umroh bareng. Padahal bayarnya satu orang 60 juta. Mantap enggak kira-kira? Nah, orang seperti ini nih banyak, tapi kita belum ketemu gitu. Moga-moga suatu ketika ada orang yang duitnya banyak begini, mimpi 7 hari berturut-turut, kalau hartanya ingin lebih berkah, berangkatin umrah jamaah Masjid At-Thayyibah. Bisa kalau mengendaki. Kalau mengendaki apa yang susah? Ya. Kenapa? Ada juga orang yang bingung nih mau dikemanakan hartanya. Nah, doanya apa? Para yang mulia, bareng-bareng ya. Allahumma habbib ilainal iman. Bayangkan kita di dekat Ka'bah ini, di dekat Ka'bah bareng-bareng. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilanal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kami kepada iman, ya. Ya Allah, cintakan kami kepada iman, jadikan iman hiasan di dalam hati kami,
dan bencikan kami kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya. Jadi para jamaah yang mulia, ini termasuk khairu doa, ya. Sebaik-baik doa. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talubu minka. Sebaik-baik yang kamu minta dari Allah adalah apa yang minta dari kamu. Kita diminta oleh Allah beriman, minta kepada Allah iman. Kita diperintahkan menjadi orang yang bertakwa, minta kepada ketakwaan, dan kita dilarang jadi orang kafir, jadi orang fasik, jadi orang yang maksiat. Mohon kepada Allah agar dilindungi. Maka doanya, Allahumma habbib ilaina iman wa yazinhu fi qulubina wa karih ilal kufra wal isyan waj'alna rasyidin. Ya Allah, cintakan kami kepada iman, jadikan iman hiasan dalam hati kami, bencikan kami kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para jamaah yang mulia, karena kemarifatan itu sifatnya ruhiyah, kita tidak bisa lihat wujudnya, namun kita bisa lihat tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tandanya? Orang-orang yang mengenal Allah, maka niat amalia hidupnya adalah dalam rangka perolehan akhirat. Jadi orang-orang yang mengenal Allah dalam hidupnya ini, aktivitasnya yang di masjid, yang di rumah, yang di jalan, yang di kantor, yang di pasar, dimanapun yang berada, diniatkan bagian daripada amaliyah untuk memperoleh akhirat. Karena di sini kuncinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 20, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi." Orang yang ia menghendaki tanaman akhirat atau keuntungan akhirat, perolehan akhirat, nazid lahu fi harthi, maka Allah taala akan tambahkan untuknya di dalam perolehannya itu. Orang yang niatnya adalah akhirat, akhirat didapat sebagai tujuan, dunia diperoleh sebagai tambahan, bahkan berlipat-lipat. Namun tidak sebaliknya, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa orang yang menghendaki tanaman dunia, keuntungan dunia, perolehan dunia, nu'tihi minha, aku akan berikan untuknya dari dunia itu sebagian saja daripada dunia. Orang kalau hidupnya hanya dunia saja yang dia cari, siang malam cari dunia, dipastikan tak semua impian dunianya akan tercapai. Karena dunia tidak cukup luas untuk itu. Dan yang fatalnya apa? Wa malau fil akhirati min nasib, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat nanti. Na'udzubillah. Orang yang niat hidupnya adalah demi akhirat, akhirat didapat sebagai tujuan, dunia diperoleh sebagai tambahan. Orang yang niatnya hanya dunia saja, dunianya belum tentu tercapai, dipastikan akhirat dia tidak punya bagian kenikmatan sipun kecuali dosa dan siksaan. Maka dari itu, ma'rifatullah adalah anugerah yang sangat barokah. Kenapa barokah? Karena dengan adanya ma'rifat kepada Allah, hidup yang kita tuju memang akhirat, tapi dunia sudah mendapatkan anugerahnya, bahkan yang berlipat ganda, bahkan yang tak didapatkan oleh orang-orang kebanyakan pada umumnya. Para jamaah yang mulia, inilah di antara hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saja sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami Allah Ta'ala akan bukakan atas mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Para jamaah yang mulia, negeri kita ini yang kurang apa sih? Yang kurang barokahnya. Seandainya Allah bukakan barokah untuk kita, maka tahun ini pula kita menjadi negeri yang adil, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, titi, tentrem, kata orang Jerman itu. Namun kenapa yang terjadi sebaliknya, malah musibah demi musibah yang tiada tara?
Mungkin kita nganggap musibah itu ya cuman banjir yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, atau yang lainnya. Sebetulnya musibah yang paling dahsyat itu apa? Musibah di mana kita yang ditakdir Allah ini menjadi tempat hidupnya umat Islam terbesar di dunia, namun kita belum punya tekad yang benar-benar serius untuk hidup ini membangun iman takwa gitu. Ini kita udah berapa tahun merdeka? Berapa tahun merdeka? 80 tahun merdeka, bahkan jumlah umat Islamnya berkurang. Ada postingan di sosial media mengatakan, dulu yang terkenal sebagai umat Islam terbesar di dunia itu Indonesia, ternyata sekarang telah beralih ke Pakistan. Jadi umat Islam terbesar di dunia itu sekarang ada di Pakistan. Karena di Indonesia persentase umat Islam semakin menurun. Saya baca pidatonya Bung Karno ketika di PBB dulu, itu menyebutkan umat Islam itu di Indonesia 95% gitu. 95%. Sekarang tahun 2026 coba tanya Mbah Google atau tanya siapa yang ahli sensus, berapa persen umat Islam. Lalu kemana yang lainnya itu pergi kemana itu? Dari 95% kemudian menjadi 85% atau berapa? Pergi kemana itu? Nah, dulu kita dijajah, masih eksis Islamnya. Kenapa merdeka kok malah menurun? Nah, ini satu pertanyaan yang luar biasa. Kalau kemudian kita tidak serius bangun iman takwa, kapan kita akan menjadi negeri yang makmur? Sebab kemakmuran itu hanya bila Allah turunkan kepada kita barokah. Barokah dari mana? Barokah dari langit, barokah dari bumi. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Muntahab disebutkan, walau anna ahla tilkal qura amanu bima ja'i rusul. Kalau sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dengan apa yang para rasul datang membawanya, wa amilu biwasiyahum, dan mereka mengamalkan dengan apa yang diwasiatkan para rasul, wa ta'adu amma haramallahu, dan kalau saja mereka itu menjauhi apa saja yang Allah mengharamkannya, la'atainahu, maka sungguh Allah Ta'ala berikan kepada mereka barakatin minas samai wal ardi, berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Contohnya apa? Kalmatori, seperti turun hujan. Dan hujan yang barokah diatur oleh Allah sesuai kebutuhan turunnya. Ibu yang mulia, kita kebayangnya ya, supaya tidak banjir, maka pertama membersihkan selokan-selokan, betul ya? Terus membuat lubang-lubang biopori, betul gitu ya, kata lurah ya, resapan ya, sumber resapan. Terus secara besarnya membuat ini banjir kanal, betul ya? Betul ya? Alhamdulillah. Tapi semua itu tidak akan bisa mencegah datangnya banjir kalau Allah menurunkan hujannya itu tidak berhenti-berhenti. Sehingga apa? Seluruh selokan penuh, seluruh danau penuh, bahkan banjir kanal penuh. Hujan masih turun terus, kemana perginya? Ya ke jalan, ke kampung-kampung, banjir. Maka ini maksud dengan kalmator, seperti hujan yang turun berkah dari Allah. Allah akan turunkan sesuai kebutuhan. Makanya berarti harus taqarrub ilallah. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan teknologi, tidak bisa. Mau kita buat teknologi apapun, kalau jumlah air hujannya itu oleh Allah tidak dibatasi, tenggelam semua. Contoh zaman Nabi Nuh, sampai gunung aja tenggelam kok. Anaknya Nabi Nuh Kanan itu pengen dia sawi ilal jabal, saya mau berlindung ke gunung aja. Lah gunungnya tenggelam, mau kemana lagi kita? Jadi para jamaah yang mulia, kuncinya adalah ma'rifatullah, kenal Allah, dekat Allah, dicintai Allah, maka insya Allah diselamatkan.
kalmatari, keberkahan itu seperti turun hujan sesuai kebutuhan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan wathimari, dan buah-buahan, wal an'ami, dan binatang-binatang ternak, wal arzaki, dan rezeki. Nah, ini kita yang bercocok tanam, tumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat, yang beternak, ternaknya gemuk-gemuk, wal arzak, rizkinya juga mudah diperoleh, berlimpah, berkah, kemudian apa, bahkan bisa berlebih, wal amni, lebih lagi itu aman, wassalamah, dan selamat minal afati, dari bahaya-bahaya. Itulah yang namanya barokah. Barokah yang didapatkan dari kita ma'rifat kepada Allah, sehingga hidup kita apa? Menjalankan wasiat-wasiat para rasul dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada jamaah yang mulia, jadi pada intinya adalah kemudian ma'rifatullah mengantarkan kita kepada hayatan thayyibah. Makanya yang mendirikan masjid kita ini memberi nama Thayyibah, ya kan? Itu karena apa? Karena ingin supaya pengurus dan jamaahnya serta masyarakat sekitarnya dianugerahi Allah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar Allah Ta'ala akan memberikan kepada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik seperti apa? Yaitu kehidupan yang kita dambakan, yang istilahnya sa'adatud darin, bahagia di dua negeri, dunia dan akhirat. Kehidupan yang seperti yang kita doakan tiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, selamat dari neraka. Itu hayatan thayyibah, kehidupan yang kalau dalam satu istilah al-hikmah disebut di dunia ini kita mendapatkan apa? Kehidupan di dunia yang penuh dengan makna yang akan membawa juga arti di akhirat nanti. Tidak hanya itu, waladziyanahum bi'ajrin bi'ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh benar-benar kami Allah Ta'ala akan berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan, karena pahalanya tak pernah sedikit. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, orang yang datang kepada Allah mempersembahkan kebajikan, paling tidak diberikan 10 kali kelipatannya. Kita hari ini sholat subuh berjamaah ditulis malaikat raqib 1 kali 10. Kajian sekali kajian kalikan 10. Tapi kalau kita infak fisabilillah, bangun masjid at-thayyibah, tadi misalnya kita membeli apa fasilitas masjid untuk kenyamanan ibadah Ramadan biar lebih khusyuk, maka pahalanya lain. Itu adalah yang termasuk pahala infak fisabilillah 700 kali lipat. Ya, makanya hadisnya kan, kalau dalam amal yang pada umumnya 10 lipat, tapi kalau untuk infak fisabilillah 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Wallahu yudha'u liman yasha, Allah lipatkan akan bagi siapapun yang hendaki. Tapi kalau keburukan tidak dibalas kecuali yang semisalnya saja. Pada jamaah yang mulia, bahkan dalam urusan seperti ini Allah Maha Pemurah. Dalam hadis disebutkan Ibnu Imam Muslim, ya faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang punya tekad melaksanakan satu amal kebajikan, kalau ia tidak mampu melaksanakannya, Allah tetapkan di sini satu kebajikan sempurna. Maka kita semuanya sekarang ini kalau ditanya, ya Bapak sekalian yang belum haji, kapan mau haji? Jawab dengan insya Allah tahun depan.
Jangan kemudian, Pak Ustadz baru-baru haji, belum daftar, yang daftar jangan tahu kapan berangkatnya. Tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting kita sudah punya tekad. Walau udah punya tekad, maka kalau tidak terlaksana karena kita tidak dapat kesempatannya, tetap dapat satu kebajikan sempurna. Orang udah punya tekad haji, udah mulai nabung, belum berangkat sudah wafat, maka dia dibawa ke liang lahat, dapat pahala haji satu sempurna. Loh, bedanya apa dengan yang beneran haji pulang mabrur? Wa in hamma bi qamilaha atabaha Allah indahu hasanatin ila sabi mi'ati dhibin ila adabin katsira. Orang yang bertekad satu amal kebajikan, kalau ia mampu mengamalkannya, baginya Allah tetapkan isinya 10 kebajikan sampai 7 kali lipat, sampai berkelipatan yang banyak tak terhingga. Semua orang yang ikut membangun masjid At-Taibah ini beruntung sekali dapat pahala 700 kali lipat, dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Para jamaah yang mulia, waktunya sudah habis ya. Tapi insya Allah nanti ada kesempatan yang akan datang, kita akan lanjutkan lagi apa itu raih sukses tertinggi dan terbesar dalam hidup seorang manusia, yaitu mendapatkan apa? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang kita juga minta kalau kita menunaikan ibadah haji umrah. Kita baca bareng-bareng doa terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu keridhaan dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan neraka. Kenapa kita mesti pada seperti ini? Insya Allah kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.